إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pertemuan virtual yang mana saat ini saya ingin membahas masalah waktu wirid. Dalam thariqah at-tijaniyah ada wirid lazim dan wirid ikhtiariyah. Wirid lazim thariqah at-tijaniyah ada 3 macam, yaitu wirdus sobah dan wirdul masa. Kemudian yang dikerjakan pagi sore. Kemudian ada zikrul wadifah, ada zikrul hailalah ba'dal asri yaumil jum'ah. Jadi ada 3 macam wirid lazim. Semuanya lazim, semuanya wajib. Jadi jika hanya baca wirid pagi dan sore, tidak baca wadifah dan tidak hailalah, secara hukum belum tergolong kategori ikhwan tijani. Karena ikhwan tijani itu wiridnya, lazimnya yang wajib itu lazim pagi sore, wadifah dan hailalah. Adapun waktunya adalah wirdus sobah dan wirdul masa. Ya, wirdus sobah artinya wirid pagi dari selesai sholat subuh kemudian sampai dengan maghrib. Waktu yang sehari penuh ini dibagi 2, ada namanya waktu ikhtiari, ada waktu daruri. Waktu ikhtiari artinya boleh kita milih mau wadifah dulu baru lazim atau lazim dulu baru wadifah. Boleh milih. Dan waktu ini waktu di awal. Kalau wirdus sobah dari selesai subuh maksimal dengan duha. Duha akhir jam 9 ke atas ini sudah waktu daruri. Sebelum jam 9 bisa wadifah dulu baru lazim. Adapun yang sore adalah dimulai habis maghrib waktu aslinya, kemudian sampai dengan masuknya waktu subuh. Akan tetapi yang sore ini jika wirid pagi sudah selesai dibaca, maka selesai sholat asar kita bisa mentakdim wirid sore yang waktu aslinya habis maghrib dikerjakan ke ba'da asar. Kemudian dari ba'da asar sampai dengan waktunya masuk sholat isya itu namanya waktu ikhtiari. Jadi kalau misalnya ba'da asar ada ijtima' wadifah, maka boleh wadifah dulu. Lazimnya boleh dikerjakan setelah wadifah. Adapun kalau sudah masuk waktu daruri, kalau wirid pagi lewat jam 9 pagi, kalau wirid sore sudah lewat dari waktu isya, maka harus ngerjakan lazim pagi atau lazim sore dulu, baru ngerjakan wadifah. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi ini waktu wirid pagi dan wadifah. Kalau kita mengerjakan wadifah sekali, maka wadifah itu sehari semalam memang wajibnya hanya 1 kali, dimulai maghrib ketemu maghrib. Karena pergantian hari dalam kalender hijriah adalah ketika ghurubus syams. Masuknya waktu maghrib itu berganti. Kalau misalnya hari ini Senin, maka
ketika maghrib nanti itu sudah masuk malam Selasa. Berbeda dengan kalender Kristen. Januari Februari itu aslinya kalender Kristen atau kalender Gregorius. Itu pergantian harinya pas jam 00. Oleh karena itu kalau kita nulis undangan jam 19 WIB itu misalnya bilang seperti nanti malam acaranya, maka kita nyebut hari Ahad. Kita nyebut hari Senin jam 19 itu sama dengan malam Selasa. Itu perbedaannya. Kenapa? Sampai dengan jam 12 malam statusnya masih hari Senin. Tapi menurut kalender Islam, ya per maghrib sudah berganti. Oleh karena itu, mohon diperhatikan pergantian ini. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi waktunya seperti itu. Jadi dari kalau wirdus sobah dari habis subuh sampai dengan maghrib. Kalau wirdul masa dari maghrib sampai dengan subuh. Kemudian wirdus sobah bisa ditakdim ke malam harinya. Takdim tiap hari boleh. Jadi maksudnya takdim wirdus sobah, ya amannya adalah jam 9 malam sudah bisa kita ngerjakan wirid pagi sebelum tidur. Keutamaannya 500 kali lipat. Ya, jadi jika ditakdim, keutamaannya 500 kali lipat. Kemudian kalau wirid sore bisa ditakdim dengan catatan yang subuh sudah selesai, maka selesai sholat asar bisa ngerjakan wiridul masa atau wirid sore. Kemudian wirid sore dan wirid pagi seperti itu. Kemudian materi zikirnya wirdus sobah dan wirdul masa adalah astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Selawat dengan siwat apa saja boleh. Cuma ada dalam kitab-kitab Thariqah Tijaniyah minimal salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Jadi yang direkomendasi minimal kalau pakai selawat pendek Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali, bukan sallallahu ala Muhammad. Kemudian afdolnya pakai selawat Fatih. Baru baca la ilaha illallah 100 kali. Adapun wadhifah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum 30 kali. Kemudian diikuti selawat Fatih 50 kali dan tidak boleh diganti dengan selawat yang lain. Kemudian la ilaha illallah 100 kali dan Jauharatul Kamal 12 kali. Jika memenuhi syarat membaca selawat Jauharatul Kamal. Kalau tidak memenuhi syarat, misalnya dia wudunya pakai tayamum, maka Jauharatul Kamal diganti dengan selawat Fatih 20 kali. Atau tidak memenuhi syarat, tempatnya sempit, maka tidak boleh baca Jauharatul Kamal. Oleh karena itu, wadhifah itu aslinya memang harus berjamaah dan di zawiyah. Kecuali yang bersangkutan dalam kondisi perjalanan atau di daerah itu tidak ada ikhwan sendirian. Boleh dikerjakan di rumah dengan catatan rumahnya suci. Ya, tempatnya suci dan cukup untuk 7 orang. Ya, kalau hanya dikerjakan di ruang tamu atau misalnya kalau di Jakarta rumahnya rumah kontrakan yang di situ kumpul tidurnya, di situ makannya, di situ ya anaknya bermain di situ, tidak boleh baca di rumah jika kondisinya seperti itu. Ya. Ini kita mengambil iktibar dari kitab Risalatus Safiyah yang ditulis oleh Syed Idris Al-Iraqi. Beliau mengambil iktibar boleh wadhifah di rumah. Kenapa? Syed Idris awalnya membaca wadhifah di rumahnya, di Darul Miroyah. Akan tetapi rumah Syed Idris suci. Kemudian di rumah tersebut walaupun sudah suci dilapisi dengan kain putih. Itu.
Jadi ceritanya kain putih ketika itu wadifah di rumah Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu di Darul Maraya. Mengambil dari itibar ini, Syed Idris membolehkan membaca wadifah di rumah. Akan tetapi syarat itu harus terpenuhi. Rumahnya bersih dan suci. Dan tidak ada anak kecil yang membahayakan bawa najis dan lain sebagainya. Sementara Syed Muhammad Bal Hasan Al-Ba'kili ini melarang wadifah di rumah. Kenapa? Ya apalagi rumahnya kayak tadi, hanya satu kamar, atau ada kamarnya sempit. Maka minimal wadifah di musola atau di masjid, dan paling afdolnya di zawiyah. Karena juga salah satu syarat wadifah berjamaah. Ya, kalau tempatnya sempit bagaimana bisa berjamaah? Sehingga kalau wadifah di tempat sempit atau di rumah terpaksa bagi yang kondisi kesehatannya dan lain sebagainya, maka tidak boleh baca Jawharatul Kamal, harus diganti dengan sholawat Fatih 20 kali Jawharatul Kamalnya. Sementara Jawharatul Kamal ini mempunyai keistimewaan yang sangat besar di hadratnya Rasulullah. Ya, ketika kita wadifah dengan membaca Jawharatul Kamal, maka ketika Jawharatul Kamal ke-7 Rasulullah hadir dan sahabat yang 4 bersama Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Maka saya sarankan kepada ikhwan, kalau ya tidak ada ikhwan, maka wadifahlah di masjid atau di musola. Jangan di rumah. Karena rumah tidak sering, ya kebanyakan tidak memenuhi syarat. Kecuali rumahnya luas dan memenuhi syarat dan tidak wadifah di tempat bermain. Jadi misalnya ya rumahnya ada ruang tamu yang luas tapi di situ ada TV dan tempat bermainnya anak, itu sebaiknya tidak benar yang seperti itu. Rumahnya Sayyidi Syekh At-Tijani radhiyallahu an wadifah di rumah, tapi rumah beliau tidak ada tempat untuk bermain anak-anak. Rumah beliau suci dan tidak ada gambar-gambar dan macam-macam. Sehingga ketika belum punya zawiyah, beliau wadifah di rumahnya. Baru setelah punya zawiyah, membangun zawiyah selesai, beliau tidak pernah wadifah di tempat lain kecuali di zawiyah, dan sangat menekankan kepada para ikhwan untuk hadir wadifah berjamaah di zawiyah minimal sehari sekali. Dan demikian wadifah berjamaah dilakukan di zawiyah Sayyidi Syekh ya, sampai dengan saat ini wadifahnya di zawiyah Sayyidi Syekh 3 kali, habis asar, habis maghrib, dan habis subuh berjamaah. Itu. Dan setelah wadifah, kalau di zawiyah Sayyidi Syekh setelah maghrib, karena maghrib ke isya waktunya panjang, selesai wadifah membaca Quran setengah juz. Setelah subuh juga membaca Quran setengah juz berjamaah, dibaca bareng-bareng. Itu kebiasaan Sayyidi Syekh radhiyallahu an yang dicontohkan kepada kita, di mana saya ketika dulu ya mendapatkan kesempatan ziarah ke zawiyahnya Sayyidi Syekh radhiyallahu an, Syed Muhammad Al-Kabir menyatakan, kalau kamu ingin tahu thariqah Tijani yang benar, cukup kamu lihat apa yang dikerjakan di sini, tiru sebagaimana aslinya. Inilah yang dikerjakan Syed Syekh radhiyallahu an dari ketika beliau masih hidup sampai akhir hayat beliau, dan tidak pernah diubah sampai dengan saat ini. Ini pesan dari Khalifah Syed Muhammad Al-Kabir At-Tijani radhiyallahu an. Semoga ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.